Rio ya, Iya, Pak. suaranya saya udah hafal nih, Pak Rio. Oke. Nanti kalau ada yang kurang, tanya langsung, karena dengan saya bertanya, saya bisa lebih banyak lagi ngerti apa yang dibutuhkan ya. Kalau kalian tidak tanya, jangan. Saya nggak tahu apa yang dibutuhkan, ya. Oke, baik kita mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, terima kasih adik-adik atas semangatnya. Saya lihat ini udah 36 dalam waktu singkat ya. Tadi 20-an, sekarang 36. Hmm. Tadi saya lihat Vandres bentar tadi. Vandres, kamu lagi ngapain, Vandres? Lucu sih Vandres ini. Oke. Bagus sekali. Gimana kalian eh, sudah ada PR? Kita bisa berlatih ya. Saya teruskan dulu. Minggu lalu, minggu ini hari Selasa ya kita sudah mulai ini ya tentang tekanan kaki ya. Saya mohon izin kamera saya ini kan dulu ya karena nanti biasanya numpuk di RAM terus akhirnya ini terima kasih ya Bu Afifah Bu Mas ya sudah on cam terima kasih. Nah, saya izin dulu karena ternyata ada hubungannya masuk ke RAM ya tambah itu masuk ke RAM. Oke, nah, oke sudah ya. Oke. Sedikit sekilas saya perlu ini backgroundnya apa. Jadi ini salah satu ya, sifat fisik batuan yang penting sekali. Akhirnya ketekanan kakinya. Kenapa kok penting? Ya, kenapa? Ya ini dia gambarannya. Ya ini gambarannya. Ya. Oke. Kita lihat di sini ada pipa kapiler, ya, dan ada kenaikan, ya, kenaikan air, ya. eh, jadi di sini molekul-molekul air itu seperti merambat ke atas, ya. Dia merambat ke atas sampai dia pada ketinggian tertentu. Merambat ke atasnya di mana? Di mana molekul air itu merambat ke atas? Ya, di dinding-dindingnya. Ya, di dinding-dindingnya dia merambat ke atas. Seperti ditarik, dia berambat, berjalan ke atas. Karena apa penyebabnya? Karena apa penyebabnya? Karena wettability yang digambarkan oleh beta ini. Ya. Dan juga karena apa? Karena adanya interfacial tension. Ya. Interfacial tension, sigma. Ya. Oke, zaman dulu sudah ada yang melakukan ini Plateo ini, waduh hebat sekali dia seorang fisikawan dia mungkin. Saya kurang tahu, tapi harusnya fisikawan ya. Pada tahun 1930 ya, atau lebih tua lagi. Bentar saya cek dulu ya papernya ya. Tapi intinya saya ada papernya itu dan mencari papernya sulit. Saya itu harus ke library itu harus minta library-nya nyari kemana gitu ya. Papernya hebat sekali tahun berapa ya? Saya lihat dulu ya. Menarik ini ya, sambil ngobrol enak itu memacu kalian ya bahwa bagaimana manusia zaman dulu itu berpikir ya. Jadi perbedaannya paper-paper zaman dulu dan zaman sekarang tuh apa bedanya? Bedanya itu paper zaman dulu itu benar-benar mengandalkan imajinasi, ya, mengandalkan imajinasi, matematika, fisika, konsep-konsep imajinasi. Ya. Dan itu kita belajar banyak. Apa perbedaan zaman sekarang? Mengandalkan apa? Kalau imajinasi otak manusia. Nah, sekarang mengandalkan otaknya siapa? Kita begitu mengandalkan otaknya komputer, komputasi segala macam, komputer, komputer, komputer. Semakin jarang apa orang yang ke bagian ini apa fundamental. Ya. Oke, saya harus cari paper yang ternyata butuh waktu. Tapi wah menarik sekali itu bagaimana dia bisa menurunkan itu. Dan saya butuh waktu ternyata papernya bagus sekali itu. Royal Society Academy English, kalau nggak salah di mana dia itu
Oh, gimana ya kok orang bisa menemukan seperti ini, teman? Dulu 1800-an itu. Ya, lupa. Oke. Nah, jadi terlihat di sini apa intinya kalau kita bicara tekanan kapiler, selalu melihat apa itu seperti wettability juga geometri di interface-nya, interface geometrinya. Kalau di sini terlihat apa dari radiusnya ini, ya ini, radiusnya ini, ya, ini, radiusnya. Jadi bentuknya ini, ya, dan nilai interfacial tension itu bisa kita gunakan untuk menghitung tekanan kapiler. Ya, kalian sudah baca mudah-mudahan. Jadi intinya apa? Tekanan kapiler ini, ini stop pas saya, dan saya masih bisa ingat. Oke. Nah, tekanan kapiler ini dipengaruhi oleh apa intinya? Ya, dipengaruhi oleh yang pertama kalian paling mudah untuk kalian mengerti, ya, oleh radius dari pipa kapiler ini. Apa hubungannya sekarang radius dari pipa kapiler ini? Nah, kalian sudah bisa berpikir, porosity, tentu saja. Pore ukuran pore porosity. Ya kan? Nah, bisa jadi berhubungan dengan, bukan bisa jadi memang ya, ya bahkan berhubungan dengan uh, permeability. Itu bisa diturunkan, ya, secara fisik itu bisa diturunkan. Menarik ini sebetulnya satu saat, kebetulan ada Bu Afifah, backgroundnya fisik sih, ya. Nah, bisa jadikan PR itu sebetulnya, ya. Nah, jadi radius ini, ya, ini adalah bisa kita eh, hitung, ya, bisa kita perkirakan, ya, mungkin tidak tepat karena ini kan cuma model bahwa bundles of pipa kapiler intinya. Jadi jumlahnya tak terhingga di dalam batuan ini, ya, tak terhingga jumlahnya ini si pipa kapiler ini kan. Ya, karena kita kan menyederhanakan problem di batuan kita, ada pore throat. Kalian tahu bedanya pore throat ya? Oke, saya tulis dulu nih. Jadi kalau pore ini pore body, ya, ini pore. Sederhananya ini ada bola, ya. Karena memang dia storage-nya di situ. Nah, tapi di antara pore lain, pore body yang lain sederhananya, ini ada bola juga mungkin ya. Nah, di antara ini ada semacam window. Nah, window. Nah, inilah yang disebut dengan port throat, ini yang disebut dengan port body. Oke. Nah, port throat dan port body ini, ya, rasionya, rasio port throat dan port body ini juga sebenarnya bisa, ya, itu kita gunakan untuk memperkirakan nanti, ya, berapa banyak itu minyak yang bisa kita ini apa produksikan, ya. Oke. Dan ini satu hal yang sangat penting yang kita bicarakan ini, ya. Ini ada port throat, port body, ya. Hubungannya kenapa? Ternyata bisa sampai berapa banyak minyak yang kita produksikan dari rasio dua ini saja. Ya. Dari rasio dua ini saja. Kenapa? Ini agak sedikit melebar, tapi supaya kalian tahu yang kita bicarakan ini bukan ini loh, ya, hal yang apa namanya, hanya konsep-konsep saja gitu. Maksudnya ya, ini kenyataannya begitu, ya. Jadi semakin besar ini rasionya itu, akan semakin banyak tuh nanti ada disebut oil layer, ya. Ini IOR nih, oil layer gitu ya. Nyambung-nyambung, nyambung gitu. Gitu. Nyambung, nyambung, gitu. Nah, kemudian kita melakukan water flood. Jadi minyaknya ini yang mau kita displace, ya. Displace. Nah, tapi yang ternyata yang terjadi satu saat itu, rasio antara pore body dan pore throat ini berpengaruh. Kalau dia terlalu besar rasionya akan terjadi putus, snap off, snap off, putus, putus, snap off, ya. Sehingga dia akan terjadi apa di sini? Yang tersisa itu adalah oil blobs. Oh, ini tengah-tengah aja, ya. Kita injek airnya, ya udah nggak dorong-dorong lagi. Dia cuma lewat aja dari pinggir dan seterusnya. Ya. Nah, ini digambarkan oleh ini untuk seluruh pipa-pipa KPN. Jadi kalau ada satu rock type, kalian ada datanya,
tekanan, profil tekanan, data ini metability, kalian bisa perkirakan, kalian bisa perkirakan. Oke, jadi banyak nih aplikasinya banyak sekali, menarik sekali, ini menarik sekali. Ya, kalau orang-orang yang suka fisika ya, ini namanya ini sebetulnya sifat fisik batuan, tapi kalau di ITB disebut petrofisika, ya, fisika, petrofisika. Jadi memang dia fisika, sangat. Oke. Oke. Nah, kemudian ini contohnya ya, ini contoh ya ilustrasi lah, ya ilustrasi. Bagaimana problem kita hadapi? Ya. Jadi ada bejana yang begitu besar, kemudian ada pipa-pipa besar. Nah, ini mungkin pipa-pipa teman-teman kita dari mechanical misalnya, civil engineering, terutama mechanical kan, mechanical engineering ya, kan mereka belum pipa-pipa ya, mereka nggak melihat itu. Kita lihat ini ilustrasinya begini, mungkin ada sedikit di sini, tapi karena pipanya terlalu besar, ya, ini besar sekali, jadi ini nggak terasa, hampir nggak ada, negligible. Nah, mereka nggak pusing sama itu, nggak masuk dalam perhitungan mereka, ini nggak masuk dalam perhitungan mereka. Ya. Nah, kemudian pipa diperkecil mulai naik. Ya. Pipa diperkecil lagi mulai naik. Ini frustrasi yang terjadi pada kita. Kita tuh karena pipanya kecil-kecil. Satu, satu pipanya kecil. Ya, kemudian kedua, ya ada dua fluida yang tidak bercampur. Ya, interfacial tension antara dua fluida itu pada eh, interface-nya, ya pertemuan dua fluida itu. Ya, dan si dinding-dinding atau material batuan kita itu, ya itu punya metability tertentu. Metability tertentu. Nah, salah satunya enhance oil recovery, salah satunya tidak semua, dia begitu banyak yang mereka lakukan. Mereka akan mencoba untuk memodifikasi, hebat sekali ya, dua IFT dan metability. Walaupun metability belum tentu, ya, tapi IFT juga belum tentu. Tapi intinya ini yang mereka usahakan. Ya. Kalau ini bisa nggak diusahakan si radius ini ya, namanya pipa mau gimana, yang udah apa alami memang begitu, apa yang bisa kita lakukan. Ya, tapi ini dua ini mereka you are sangat mengandalkan. Nah, ini hanya apa trigonometri ya, penjelasan saja. Kok bisa ini AFT-nya ke sini ya, ini ada tetanya. Loh, kok bisa ini kan bubble-nya ya sphere apa namanya? Bukan bubble, sphere bolanya, bola yang betul seperti bola interface-nya ya. Nah, kemudian kok bisa ini tetanya di sini kok jadi begini? Ini penjelasannya silakan kalian lihat nanti ya. Trigonometri biasa. Nah, ini kan yang teta, loh ini kok bisa jadi di sini ya. 60 kurang teta ya, jadi sini. Ini bisa. Agak sedikit ya, nggak panjang lah, tapi kalian butuh logika juga untuk mengerti ya. Nah, kalian bisa ya mudah-mudahan ya, nggak butuh waktu ya. Tapi coba kalian lihat, kalau kalian nggak mengerti pertemuan berikutnya tanyakan kalian ya. Ekonomi tadi. Oke, nah kemudian ada cara lain untuk menghitung tekanan kapital ya. Jadi prinsipnya apa yang tekanan kapital itu dari mana sih kita bisa menghitung itu, salah satunya ya. Nah, itu adalah perbedaan tekanan, ya, perbedaan tekanan dari fasa non-wetting dibandingkan dengan fasa wetting. Jadi non-wetting tekanan kapiler pada non-wetting dikurangi tekanan kapiler pada wetting. Ya itu. Oke. Maaf, saya mau ini sebentar ya, ganti kacamata saya karena kok apa nggak enak sampai kacamata baca gitu. Maaf ya.
Oke. Oke. Nah, jadi eh, di sini terlihat apa ini ya? Kalau kalian lihat nih, yang suka otak-atik ini bisa senang mereka ini. Oke. Ini kan si molekul air ini naik, 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 menambah, 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 sampai satu saat itu dia berhenti karena apa? Kok bisa berhenti? Ya, karena terjadi kesetimbangan. Ya, kesetimbangannya dari apa? Dari gaya yang menarik molekul-molekul ini ke atas. Ya, tapi ada gaya gravitasi juga problemnya. Ya, ya. Ada kesetimbangan. Ya. Nah, yang menarik itu di mana? Yang menarik air ini ke atas. Sebenarnya apa yang menarik air ini ke atas? Ya. Nah, yang pertama yang bekerja pada dinding-dinding pipa kapiler ini. Jadi kita katakan bekerja pada dinding, ini bekerja eh, di keliling lingkaran, ya, di keliling lingkarannya karena dia nariknya kan di dinding, ya. Kebasahan itu kan terjadi di ketika fluidanya itu bersentuhan dengan permukaan batuan, ya kan? Jadi kerjanya di dinding-dinding ini, dia nggak kerja di tengah-tengah sini, di dinding-dinding ini. Ya. Nah, oke. Nah, itu mengakibatkan ada tension, ya, disebut adhesion tension, ya. Nah, adhesion tension ini apa ini? Ya, adhesion tension ini, ya. Nah, kalau kita lihat di sini gambarannya ini apa? Ya, jadi contohnya adhesion tension dari oil solid, ya, solid apa namanya, material material itu permukaan material batuan, contohnya kita bicarakan itu batuan yang oke, dikurangi, ya, interfacial tensile dari water ke solidnya. Oke. Nah, ini tercermin dari mana ini? Kalau kita lihat resultannya ini, ya, dari mana resultannya ini? Kita lihat ya. Oke. Nah, ini kalau kita lihat bentuknya ini ke sini resultannya ya. Akhirnya kan ini kurang ini ke sini, ya ke sini sebetulnya. Kanan ini ya. Ini adalah interfacial tension oil water. Udah kita bicarakan di minggu lalu cara mengukurnya ya. Ya, lewat pendant drop, lewat spinning drop, Helmy plate segala macam ya, banyak ini kita bisa dapatkan ini. Ya, oke, itu ya, ini kan begini. Jadi dia kosannya ini aja, kalian waktu SMA sudah belajar kan ya, mana kita lihat ya, kosannya ini saja, kosannya itu saja. Hmm. Ya. Nah, ini bisa plus minus atau segala macam itu bisa didetail lagi. Intinya ini selisih antara dua interface atau diganti ke sini supaya lebih resultan. Tapi yang penting kalian tahu maksudnya ya. Bu Afifah lebih lebih menguasai ini. Bu Afifah fisik ini tahu minus plus itu pengaruh sebenarnya. Ini mungkin perlu diperbaikin. Ini mungkin AFTWS kurang FTOS gitu atau gimana ya. Tapi intinya ini ada perbedaan, kemudian ada resultannya, set, nah gitu ya. Ini dapatlah disintention ya. Oke. Nah, karena sudah dapat addition tension dan bekerja di sekelilingnya, ternyata ini loh, kalau kalian lihat ya, ada tambahan ya dari hydrostatic pressure ternyata. Ya, kalau kita lihat di sini gimana, kolom oilnya ini, dia punya tambahan, ya, ada tambahan ini, ada tambahan hydrostatic pressure. Kalian tahu kan, hydrostatic berarti rho GH, itu terkenal sekali di mana-mana, ya, density fluida, nah, akselerasi gravitik ya dan ketinggiannya, yang ini adalah hidrostatiknya ke bawah, karena dia ke bawah dia menambah gayanya ke atas, ya. Dan yang paling mudah dari mana ini gaya yang ke bawahnya, ya hidrostatik pressure ini ya, yang di kolom airnya. Kalau ini kan di air, ini air, ada kesetimbangan. Nah, kalian coba lihat ini ya. Ya, ini adalah PC, ya, adalah PC. Nanti kalian bisa IT, nah ini kan masukkan ke sini substitusi segala macam.
Oke, akhirnya bentuknya begini, ya, sama dengan yang tadi. Jadi PC, ya, ya, kira-kira dua. Ini misteri nih, orang yang suka ngotak-ngatik ya, karena suka matematik ini, matematik, fisik. Nah, ini terus kok bisa ada konstanta dua ya? Dari mana konstanta dua? Oke, nanti ya kita akan bahas. Oke. Nah, kenapa kita penting ini? Nah, contohnya aplikasinya ya, ya. Ini adalah di sebelah kiri, ya. Sebelah kiri ini kalian lihat ya apa yang terjadi di sini, ya. Ini dua pipa kapiler dengan ukuran yang berbeda-beda. Nah, ukurannya beda-beda. Jadi R-nya kan beda tuh. R1 lebih itu dari R2 kan ya. Kebasahannya sama ini, dindingnya ini materialnya sama. Nah, dinding bagian dalamnya material sama. Kok dia bisa lebih tinggi? Ya tentu saja karena efek dari R tadi. Ilustrasinya ya, ya, semakin tinggi, semakin kecil R, ya semakin kecil. Radiusnya pipa kapilnya semakin kecil. Ya, contohnya bukannya porositinya kecil, ya, ya. Dan apa porosity permeability-nya saya belum selesai. Ada satu yang sangat ini ya, sangat ini apa? Oh kita bicara ini. Oke di sini lah ya, apa di sini? Oke, ini nih ya, ini sesuatu yang masih di otak-atik orang sampai sekarang ya, masih di otak-atik. Ya. Ini bisa direpresentasikan untuk kondisi batuan kita media berpori oleh satu variabel K over pi yang berarti porosity ternyata also powerful ini ya, powerful sekali pakai di mana-mana rock typing segala macam ya. Oke, K per porosity akar ini disebut juga adalah orang geologi mengatakan proses P ya, characteristic length macam menyebutnya ini. Oke. Nah, ini artinya kan berhubungan dengan nilai permeability, porosity ya. Ini R-nya semakin kecil, dia semakin ke atas. Oke. Nah, artinya apa? Artinya minyaknya semakin sedikit. Hmm. Ya, karena distribusinya itu dipengaruhi oleh tekanan kapil yang demikian besar dan sangat tidak beraturan dalam reservoir tersebut. Ya, bisa jadi yang lebih tinggi kalau kita memodelkan nih. Akhirnya gimana sih? Kenapa sih kita kok pusing-pusing begini? Kita kan modelkan paling sederhana orang mengatakan reservoir begini lah ya. Kita modelkan jadi ada grid seratusan ribu grid, pokoknya 300.000 dan lebih banyak lagi. Untuk kemampuan komputer kalian. Itu saya ambil satu grid kecil di sini, ya, pupus. Oke, oke, ya. Nah, jadi saya ambil di sini grid satu, satu sel saya ambil milik ini. Dan kemudian ada sel lain posisinya di sini, di bawah saya ambil lagi. Ya. Nah, kalau kita tidak mempertimbangkan kadang kapiler, kita akan berpikir, oke, kalian sudah belajar saturasi kan? Kan?
Karena ini lebih di bawah, artinya saturasinya ini akan selalu lebih besar antara sel ini, sel satu, ini sel dua, sel kedua, dua. Nah, kita akan selalu mengatakan SV1 itu lebih besar dari sel kedua. Karena apa? Oh, di bawah Pak. Tapi itulah yang menjadi sangat menarik dan menantang kenyataan itu. Belum tentu. Belum kok, belum tentu. Kenapa kok bisa belum tentu? Ya karena ini. Hmm. Ya, jadi jalur-jalur ini kan ada air banyak nih, misalnya di aquifernya, nah, water contact segala macam. Ya. Ini kompleks sekali. Selesai saja. Ini daerah ini rock type-nya mungkin bagus segala macam lah yang dia tapi ini dia kecil, pipanya kecil-kecil gitu ya. Cuman jalurnya agak berbeda gitu dia. Ada pipanya, mungkin ada pipa yang sebagian besar ke sini dan armnya tadi kecil gitu karena rock type-nya jelek. Ya, ini jadi lebih dalam itu sangat tidak beraturan. Pori-pori kecil kita lihat. Makanya bentuknya tidak beraturan. Oke, dan itu semua dipengaruhi oleh ya, itu yang membedakan kita dengan bidang ilmu lain. Nah, bidang ilmu lainnya, ya ini water, kalau di, ada di dalam bantuan apa? Ada water di bawah, nah, ada oil di tengah, gas di atas. Nah, tapi kita nggak. Nah, itu perbedaan perhitungan ini bisa puluhan sampai ratusan juta barrel. Puluhan sampai ratusan juta barrel. Ya. Menarik sekali, sangat menarik. Dan kita bicara tentang minyak mau habis, segala macam. Mau habis. Ya, bisa ditanyakan kembali ya ini selama ini ya semua reservoir-reservoir di seluruh dunia ini yang sudah berapa puluh tahun kita produksikan ya ada yang sebut recovery factor kan sudah belajar kan. Tapi itu ya, kalau bisa oil reservoir mencapai 40-50 udah hebat sekali. Ya, hebat sekali kenyataannya 20 30 70%-nya kemana ya masih di dalam reservoir itu. Makanya EOR itu menarik, nggak perlu eksplorasi, nggak perlu ngapa-ngapain, udah ada minyaknya banyak ya. Bisa diproduksikan kalau mau, tinggal bukan kalau mau ya, ya secara ekonomi sedang dicari gitu ya, kalau ekonomi bisa diproduksikan tapi apakah bisa diproduksikan dengan apa tanpa mempertimbangkan keekonomian. Nah, sudah terbukti Indonesia di Chevron eh, KR lagi sekarang itu berhasil secara teknikal ya, Minas itu berhasil tapi mahal, karena saking mahalnya si chemicalnya itu ya nggak ekonomis. Akhirnya yang belum dikerja belum diteruskan, tantangannya mencari yang murahnya itu ya. Wah, chemical yang murah. Oke. Nah, bagaimana sebelah kanan ini? Ya, ini kerjaan orang-orang EOR juga nih. Ya, EOR ini kerjaan ini. Jadi sama ini ukuran ukuran pipa kabelnya sama. Nah, ini sama, tapi wettability-nya berbeda. Nah, wettability-nya berbeda. Ya. Semakin dia kecil petanya, itu berarti kalau kalian lihat ya, kalian ingat kayaknya. Ini misalnya ini gambarannya nih. Menyebar itu kan water wet ya, ini petanya ya. Semakin menyebar lagi, semakin water wet. Nah, ini petanya. Sorry ya, aduh. Hmm, kalian lihat ya, ini delta satu, delta dua lagi ya, delta dua, ini delta satu. Nah, satu. Nah, ini lebih kecil, lebih kecil lah ya, lebar ya. Ini semakin kuat ya, adhesion tension semakin kuat sehingga lebih tinggi, tinggi ya. Itulah gambaran. Oke,
Tanda usah ya. Oke, terbatas. Nah, jadi apa itu? Kenapa kok kita perlu belajar tekanan kapilyer? Aplikasinya apa sih? Jadi yang pertama, itu untuk distribusi awal fluida, ya. Distribusi fluida awal. Nah, bahasa Indonesia lebih bagus distribusi awal. Ya, maaf ya. Awal fluida di dalam reservoir. Sebut juga initial condition, kondisi initial kondisi. Ya, oke. Atau prosesnya disebut initialization. Ya, jadi dalam software ada kan disebut inisialisasi. Jadi kalau ada di software keterangan, oh maksudnya ini. Oke, inisialisasi. Nah, contohnya apa penjelasannya ini, ya. Jadi akumulasi hidrokarbon pada reservoir water wet ya adalah proses drainage. Dan ini adalah eh, kemungkinan saturasi hidrokarbon maksimum terpaling banyak terakumulasi. Ya, ini disebut dengan jadi begini, saya buat lebih baik. Maksimum dari hidrokarbon. Bahasa Indonesia sudah ada kok. Sudah bahasa Indonesia hidrokarbon. Oke, jadi ya. Nah, dalam hal itu apa itu? Nah, nanti kami ingat-ingat ya. Jadi ada yang disebut nanti kalau kita bicara tekanan kapiler, itu berhubungan dengan apa itu? Nah, dia berhubungan dengan apa yang disebut dengan saturation height, saturasi function height di atas body water level. Ya, ini disebut juga saturation ya, saturation height model. Ya. Kalau saya masih di sini tahun depan ya atau nanti suatu saat terjadi apa gitu bisa dan lagi ya. Kalau saya ini bisa kita modelkan. Mungkin kuliah nggak begitu banyak tapi langsung praktek ya. Jadi ya. Tapi kita perlahan dulu. Saya nggak boleh terlalu ambisius ya. Ini yang penting basicnya jalan dulu ya. Nah tapi ini ya ini situation height modeling ini bisa kita modelkan nanti di Petrel. Ini sudah kami kerjakan juga ini di TB ya. Pakai Petrel ya. Disebut saturation height model of function ya. Disebut juga atau saturation height function ya. Jadi function atau model sama aja sama. Begitulah ya kadang-kadang di dunia perminyakan ini ada ngasih istilah beda gitu ya. Oke, maksudnya sama adalah oke ya. Nah, apalagi pengaruhnya ini distribusi fluida ya. Jadi kalau distribusi fluida itu akumulasi dan itu ada sesuatu yang disebut saturation height model atau function ya, atau function. Istilahnya gitu. Oke. Nah, apalagi aplikasinya? Ya, aplikasinya adalah kita bisa memperkirakan berapa banyak minyak ya yang kita dapatkan saat water flooding. Water flooding itu apa sih? Ini jadi ada istilah-istilah yang penting dan harus saya bahas. Ah, saya bahas nih programnya itu gitu. Bukan problem tantangannya harus diulang-ulang, ulang-ulang, ulang-ulang, tapi memang penting ya. Maaf, suara saya masih bisa didengar? Masih, Pak. Masih, Pak. Ya, cukup jelas. Jelas, Pak. Cukup Oke, juga. terima kasih. Oke. Jadi
Sama sama kayak gini. Apa kalau saya bisa? Oke, kita bisa menahan diri untuk memperbaiki. Oke. Jadi begini, ah ada satu proses yang penting sekali selalu kita ingat. Bagaimana sih reservoir itu terjadi? Ini bagaimana sih? Ya kan sudah belajar. Salah satunya itu adalah teorinya itu yang paling digunakan sampai saat ini itu petroleum system. Nah, petroleum system. Jadi sederhananya begini sederhananya ya. Ini saya sederhanakan ya, sebenarnya nggak sederhana ini. Ya, ada geological time ya untuk mencapai critical moments. Nah, kemudian kita bisa melihat itu dalam event chart. Karena sudah belajar ini belum? Petroleum system sudah belajar? Belum ya? Sudah? Petroleum system apakah sudah kalian pelajari? Belum, Pak. Wah, hmm. Kalian tingkat berapa nih? Tingkat 2, Pak. Oh, tingkat dua. Oh, kalian semester tiga ya? Iya, Pak, semester 3. Oh, oke. Ah, agak panjang menceritakannya masalahnya sih. Oke. Baiklah, saya sederhanakan, saya coba sederhanakan aja karena terlalu kompleks nanti. Jadi ada satu konsep geological konsep yang disebut petroleum system, ya, sistem petroleum, sistem petroleum. Intinya apa? Jadi ada komponen-komponen geologi ya, yang terbentuk adalah usia geologi, ya, time. Ah, maaf saya jadi mikir ini. Kalau Bu Afifah ini fisik ya. Kalau Bu Marsia apa backgroundnya Bu? Maaf Bu. Tambang, Pak. Oh tambang. Oh, petroleum system pernah belajar. Petroleum system ada dipelajari di pertambangan Bu. Oke, nggak terdengar suaranya. Oke, nah, Iya, saya berharap, putus-putus, Pak Uma. oh ya berharap mungkin bisa diberi materi apa sesi khusus ya untuk menjelaskan petroleum system karena penting sekali ini. Oke, oke, jadi prinsipnya begini, prinsipnya itu jadi satu konsep geologi yang kita pahami ya itu ada komponen-komponen geologi komponen, tapi semua kalau dijelaskan agak sulit. Jadi intinya nih, komponen pertama apa? Ya, komponen pertama geologi itu apa? Ya, eh, ya kalau kita itu melihat dari basin ya. Basin itu apa sih? Ya cekungan, ya, cekungan aja cekungan. Karena harus ada cekungan supaya ada sedimentasi ya. Nah, ada basement, basement di bawah. Ini basin namanya. Ada satu komponen yang harus ada. Ya. Kalau ini ada apa suatu gitu ya, nggak langsung ya, tapi eh, nggak mau. Mungkin layer keberapa lah ya. Kalau kita bilang layer orang geologi bentuknya apa? Formasi. Oke. Nah, ini tidak semua. Kita butuh suatu kedalaman tertentu. Ya, disebut oil window dan gas window. Oil window, gas window, bisa. Hmm, eh, Kenapa ini penting supaya kalian ngerti apa yang dan kita kerjakan ya.
Oke, ini window ini bisa kalian hitung nih, kita menggunakan apa geotermal gradient ya. Oh, ini juga seperti. Nah, ini yang ini kalau bisa warnai, mudah-mudahan kalian lihat ya, ini kalau bisa warnai. Ini apa ya? Oh, nggak bisa ya, nggak bisa ya. Oh, bisa di sini. Hmm. Kemudian warnanya apa ya? Hmm. Oh, warna. Oh, ini. Oke, oh bisa Pak. Halo. Oke. Ya. Ya. Hmm. Nah, jadi bagian yang ini, ya, mudah-mudahan terlihat ya. Di antara oil window dan gas window ini, ya, kalau ini ada disebut sosro, kita sebut dengan sosro, ya, sosro. Tapi ada syaratnya. Ya, kita bicara nanti kita bicarakan lagi ya. Syaratnya. Oke. Nah, ini kan yang kendaraan sama ya. Ini adalah stroke untuk oilnya. Nah, di bawahnya ini kan ada oil window, gas window, ya. Semakin ke bawah semakin apa, eh, tinggi temperaturnya. Nah, ini adalah gasnya di sini. Oil window, gas window, ya. Syaratnya ini batuan ini harus cukup, ya, organik, apa kontennya cukup, ya, disebut juga total organic carbon, ya. Ya, total organic carbon. Ini oil window, ini gas window ya. Terus terananya materialnya itu cukup, ya, materialnya cukup, ya. Nah, untuk nanti membentuk hidrokarbon, ya, tuh. Oke. Nah, kemudian materinya cukup. Jadi kalau kita kayak di dapur ya bahan-bahannya untuk dimasak ada. Nah, tapi kita butuh temperatur nih, disebut kematangan ya, kematangan ya. Temperatur ya, sehingga dia akan berubah, dia berubah. Nah, dan saya katakan gini aja karena kalian akan pasti kalian akan ketemu istilahnya nanti masalahnya. Ya, saya beritahu, saya nggak bisa ini masalahnya terpaksa, saya bukan terpaksa, tapi inilah mudah-mudahan kan nangkap ini waktu ngambil kuliah disebut free trinit internet reflectance ya, ini buat temperatur juga ya, kita ketemukan temperatur tadi ya. Nah, apa hubungannya dengan kita bicara sekarang ini? Nah, oke, logikanya ini ya, kemudian dia akan terjadi expulsion. Jadi dia terbentuk, hidrokarbonnya itu di dalam itu terbentuk kan ya. Oke, dan kemudian expulsion, expel, keluar. Ya. Kok bisa keluar? Ya karena hidrokarbon itu apa seperti kayak memasak gitu kan, memasak sesuatu kan bisa tiba-tiba kok seperti mau meledak gitu ya. Itu expel, dia keluar, keluar dari sini. Hidrokarbonnya keluar. Nah, nah ini kalau bicara petroleum system mungkin intinya ini ada yang keluar ya. Nah, kemudian dia akan mencari jalur-jalur. Ini adalah lapisan lain. Ini, taruhlah untuk saya sederhanakan aja deh ya. Saya sederhanakan karena terlalu kompleks nih. Oke. Eh, kok ada ini di atas ini ya satu lapisan ini. Sorry. Lapisannya kok bisa ini ya apa namanya sederhananya ini berbentuknya ini satu saat bentuknya kok kayak anti clean ya terang anti clean misalnya yang terbentuk seperti ini. Nah, waktu dia diendapkan, nah, tentu saja ada komponen-komponen water, dan mungkin kering, contohnya dia di air kah, di delta kah, di marine kah, atau dimanapun lah ya.
Oke, ya kan ini komponennya di sini. Apa isinya di sini kalau begitu awalnya? Awalnya apa isinya di sini? Ada yang bisa jawab nggak? Ini kan ada satu reservoir ya, ada satu lagi ini harus saya ceritakan. Bentuknya anti clean, tapi harus ada satu lagi syaratnya ini. Saya kurang tadi ya, saya kurang satu syaratnya. Oke. Ini ada lapisan yang impermeable, lapisan yang kedap, ya kedap, ya. Karena kalau nggak kedap dia percuma. Shell contohnya, shell kan kedap, ya. Shell di atasnya ini persis menutupi, ya, menutupi. Sehingga tadi kan expel hidrokarbonnya, expel dia akan migrasi, nyari-nyari jalur-jalur, ya. Migrasi, 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 ya, migrasi. Dan kita bisa trace, gitu ya. Kita bisa trace apakah terjadi migrasi. Jadi orang drilling, oh ini ada migrasi nggak? Bisa di trace. Sampai dengan ke sini ya, numpuk. Nah, pertanyaannya kembali lagi ya, pertanyaannya saya adalah isinya apa awalnya? Ada yang bisa jawab? Ini penting sekali ya, karena ini yang mau kita modelkan. Apakah isinya? Reservoir itu isinya apa? Ayo, apa isinya? Ini penting sekali. Ayo, Izin Pak, isi dari ya, reservoir. Isi dari reservoir itu adalah fluida atau hidrokarbon yang tadi sudah termigrasi, Pak. Jadi lapisan impermeable itu adalah batuan yang saling kompak. Dia tidak bisa dilalui oleh fluida karena pori-porinya sangat kecil atau bahkan tertutup. Jadi fluida yang bermigrasi tadi terjadi di lapisan permeable yang yaitu betul. batuan reservoir atau reservoir rock, tempat fluida bisa bergerak melalui pori-pori dan rekahan. Jenis Betul. fluida bermigrasi atau terperangkap bisa dalam bentuk minyak atau oil, gas, dan juga air formasi, Pak. Mungkin Oke, sekian. ya. Bagus sekali tuh ya. Bagus ya. Toh namamu ini ya, bagus sekali ya. Nah, memang itu migrasi contoh kan menuju itu. Nah, pada saat sebelum migrasi, ya, isinya ini apa isinya? Isinya ini adalah sepenuhnya air. Ya, udah belajar SW kan ya. Thank you ya, Tri kamu ini ya, tolong namamu di chat ya. Jadi mengatakan ya. Isinya apa awalnya ini? Ya, awalnya itu SW-nya satu, saturasinya airnya satu. Ya. Jadi isinya ini hanya air aja isinya. Oke. Nah, kemudian terjadilah ini eh, hydrocarbon expulsion. Hidrokarbon itu keluar dari fosfor dan mencari jalur-jalur migrasi tadi katanya terikan migrasi ini migrasi migrasi terjadi kemana-mana ini sebetulnya kemana-mana mana-mana ya bahkan ada satu buku mengatakan bahwa saya lupa apa Eva itu nanti yang saya ingat ya saya ingat yang bermigrasi itu rata-rata cuma sekitar 3%. Bayangkan lainnya 97% masih di sini di pohon. Ya. 3% yang migrasi. Nah, kemudian dari 3% itu hanya sedikit saja yang terperangkap. Lainnya kemana? Ya kemana-mana. Ya. Oke, terutama gas, contohnya gas itu kemana-mana. Itu ya. Itulah satunya. Kalau orang mengatakan, oh teknik perminyakan ini menambah polusi. Ya, menambah polusi. Kata mereka. Ya.
Oke, kalau ada reservoir gas, kalau tidak kita produksikan, pada satu saat dia akan leakage. Karena tektonik atau apa, seluruh gasnya keluar. Yang keluar gas itu kan methane banyak. Ya, methane puluhan persen gas reservoir. 90. Ya. Nah, methane itu lebih berbahaya di ozon daripada karbon dioksida dan karbon monoksida. Lebih berbahaya berkali-kali lipat. Ya. Nah, jadi apa sebetulnya kita melakukan sesuatu yang baik untuk environment daripada dia bocor, kita manfaatkan aja. Ya. Kira-kira sebetulnya kita bisa sudut pandangnya seperti itu. Ya, tadi kembali ke sini dulu ya. Nah, ya, maaf ya, saya jadi melebar kemana-mana. Nah, tapi ini penting sekali kalian pahami bahwa reservoir itu awalnya isinya hanya air aja isinya, tidak ada apa-apa. Nah, kemudian terjadilah uh, migrasi dari hidrokarbon dan dia mendesak masuk ke dalam reservoir. Itu kata kuncinya, mendesak masuk dalam reservoir. Sehingga reservoir itu yang awalnya isinya hanya air, itu menjadi air plus apa yang tadi masuk, minyak dan gas. Ya, oke. Nanti kita akan belajar sesuatu yang disebut drainage. Ini disebut dengan drainage. Kenapa kita sebut drainage? Jadi kalau reservoirnya itu water wet, artinya water wet apa itu? Senang banget dengan air. Dia senangnya dengan air ini reservoir ini kan ya. Air yang saya senangi, water wet. Tempatnya water wet. Oke. Nggak taunya ada hidrokarbon yang datang mendesak, air, air, kamu keluar, 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 keluar. Ya, nah artinya apa? Karena air di sini adalah wetting phase, fase pembasah, kemudian ada yang mendesak air itu, ya, apa yang terjadi? Wetting phase-nya berkurang dan itu disebut dengan prosesnya adalah drainage. Ya. Nah kita bicara ini tuh apa ini kok ada geologi segala macam ya. Uh, karena apa? Karena more hal ini yang kita bicarakan ini akan kita mod kita hit kita kita apa namanya uh, ukur itu tepatnya ukur sebetulnya ya, ya. Yang kita bicarakan ini ya dari migrasi masuk ke dalam reservoir itu akan kita ukur di core ya akan kita ukur di core dan ini akan kita bicarakan sekarang. Kita ukur di core untuk menggambarkan bagaimana proses akumulasi hidrokarbon. Ya, dan prosesnya disebut drainage. Ya, untuk reservoir water. Ya, drainage. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Oke, tadi ada yang bertanya. Kita harus menghargai ini ada yang berani. Oh, maaf ya, saya menjelaskannya agak sulit gitu, jadi kalian susah bertanya atau gimana? Mohon maaf sekali ya. Oke, ya kalian bisa baca nanti ya, mohon maaf kalau misalnya menurut kalian sulit ini, tapi bagaimana saya harus beritahu. Oke, baik. Oke, kemudian aplikasi lainnya apa nih? Nah, tekanan kapiler ini, pada aplikasinya. Nah, ternyata ya, ini bisa kita gunakan untuk hal lain tuh. Yang bisa kita gunakan untuk hal lain. Apa itu? Ya. Jadi ternyata Precise Distribution Index. Precise kan udah tahu ya, teori distribusi indeks lambda, lambda, ya, distribusi indeks, ya, indeks distribusi seperti apa? Ya.
ternyata itu mempengaruhi bentuknya. Oke, ya. Jadi kita bisa menghitung for size distribution index. Ya, itu maksudnya, ya. Dan itu ya, begini. Ini menentukan proses itu indeks. Ya. Kemudian selanjutnya dapat digunakan untuk menghitung apa? Variabilitas absolut dan relatif. Jadi proses distribution index, permeabilitas absolut, kita udah belajar caranya sebelumnya ya. Dan permeabilitas relatif. Ini agak sedikit lompat karena kalian belum ke permeabilitas relatif ya. Belum ya kalian. Oke, ya, agak sedikit lompat ini ya. Tapi intinya tekanan kabel itu bisa kalian gunakan untuk tiga hal ini. Ya, ini sangat aplikatif ya. Sangat aplikatifnya. Nah, ini contoh pengaruh metability ya, bisa naik, bisa turun, nah ini sebetulnya. Oh, ini kita waktu kenapa naik turun ini hubungan nanti ini arahnya, arahnya seperti apa? Ini drainage division, nah, nanti ada hubungannya. Jadi saya langsung aja. Sebetulnya faktornya nggak terlalu banyak, mustahil sulit. Tapi ada hubungannya sebenarnya. Dari ke atas, ke bawah gitu. Kalau metability bisa ke atas sini ya, itu apa sebalik. Nah, jadi apa yang kita lakukan ini di core, ya, ini yang dicontoh, ya. Ini disebut core holder, ya, Hassler type core holder, juga Hassler type, karena pertama kali apa namanya di core lab itu adalah orang yang namanya Hassler type. Oke, jadi ada semacam silindris kayak si sangat tebal, seperti itu. Nah, kemudian komponennya itu core holdernya ini, data yang buka tutup, ini bentuknya seperti apa penutupnya lah ya, penutupnya di kanan. Nah, kemudian ini ada apa namanya eh, silindernya. Yang sebentar lebih baik lagi gambarnya saya cari. Core holder. Hmm, kita taruh sini apa nambah ini ya? Nambah. Oh, apa kecil lagi ya? Buat kecil aja nih. Ya, coba aja. Nah, oke nanti kalian cek sendiri. Oke. Oh, saya ngomong ini. Oke, oke. Ini dia. Nah, kira-kira begini ya. Make for holder. Ya, bentuknya seperti ini. Oke, ada bentuknya. Nah, kemudian ini ada apa eh, silindernya tadi ya. Ini seperti ini kalau kita buat seperti ini. Nah, kemudian ini ada disebut sleeve rubber, rubber sleeve. Ya, rubber sleeve. Nah, kemudian ini ada confining pressure port, confining pressure port.
ya. Untuk apa? Untuk memasukkan gas, ya. Untuk ini rubber seal kayak seperti selongsong aja ya, selongsong silinder rubber karet gitu, supaya dia menekan, menekan apa? Menekan si core sampelnya, menekan si core sampelnya. Sehingga nanti waktu diukur ya nggak ada misalnya yang aliran di antara di atasnya core ini ya. Kursor saya kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya, kayak gini. Jadi kalau gini kan, kalian kan Darcy kan bukan ini yang kalian itu, harus semuanya ke sini. Nah, tapi nanti kalau nggak ada apa ini rubber sleeve ini nanti ke sini kemana-mana, gitu. Pumping segala macam. Jadi ada confining pressure point ya. Oke, seperti itu. Kira-kira udah terbayang mudah-mudahan ya. Buat lagi, balik lagi ke image. Oke. Nah, ini yang mau kita modelkan nanti ya, itu menggambarkan salah satunya migrasi tadi. Salah satunya karena banyak yang bisa kita model, banyak. Nah, di dalam core folder ini banyak bisa banget. Tapi kita mau lihat di reservoir seperti apa kan. Injek ini, injek itu, tambah chemical ini, tambah chemical itu, ya core-nya kita masukkan, kemudian fluidanya kita injek. Ya, itu yang terjadi. Ya, namanya kita juga mau eksperimen. Dengan harapan yang di core folder, di core ini, apapun yang terjadi itu bisa kita tangkap ya fenomenanya dan kita bisa buat model ke reservoir. Untuk apa ya? Banyak modelnya nanti untuk menentukan jumlah sumur, IOR, segala macam bisa kita lakukan di sini. Ya. Oke, tapi kita model sederhana dulu. Nah, karena kita ingin melihat apa itu istilahnya drainage dan inhibition. Karena kalian perlu tahu kan, itu drainage, apa itu inhibition. Nah, gambarnya begini. Ini ada semacam pipa kapiler, ya. Oh, gambar tadi betul-betul. Ya, ada pipa kapiler. Ini arahnya kok bisa ke bawah, gitu ya. Nah, kalian sudah belajar tuh. Karena ukurannya kecil sekali, arahnya kecil sekali, akhirnya ada tekanan kapiler yang terasa. Nah, dan dia apa? Dia cara ini kita lihat ini ada AFT dari dua fluida ini. Ya, ada AFT-nya. Ya, dan ada wettability yang tergantung pada jenis batuannya. Ya, benih-benih pori dalam batuan itu. Oke. Nah, kemudian ini resultan. Ya, resultannya begitu. Ya, betul kan begitu. Nah, ini addition tensionnya ya. Addition tensionnya. Nah, kalau kita lihat addition tensionnya kemana nih arahnya? Arahnya kemana? Coba ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Ya, dibantu salah nggak apa-apa. Saya pengen tahu soalnya. Ya, Pak, bisa diulang pertanyaannya, Pak? Ya, arahnya addition tension itu kemana? Oke ya. Ini saya buat tadi dulu. Sebentar, saya berbagi dulu supaya lebih jelas ya. Ini kan ada addition tension di sini. Ya kan ya? Nah, addition tension. Tension addition. Nah, narik dia, tension kan. Narik. Tapi, apa namanya? Tension. Saya beri. Oke, pertanyaannya, addition tension itu arahnya kemana nih? Ke atas, Tadi, Pak. tadi siapa yang jawab? Olivia, Pak. Olivia, very good Olivia. Coba, arahnya kemana Olivia? Ke atas, Pak, sepanjang permukaan dinding pipa. Oke, kalau kita lihat ini gambar yang
Yang kursor saya kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, kemana arahnya addition tension? Olivia, coba jawab, mana? Punten, tolong jawab. Salah nggak apa-apa. Menurut kamu kemana? Mungkin ke arah kanan, Pak. Beautiful, bagus sekali. Bagus sekali, ke arah kanan. Nah, apa hubungannya ini kok kita perlu tahu? Kok kita perlu repot-repot tahu? Ya, oke. Hubungannya ini begini. Ya, kita lihat gambar dua di bawah. Ya, arah pendesakan itu, arah pendesaknya kemana nih? Kalau dia ke kiri, ya, nah, atau ke kanan beda. Kok beda ya? Jelas. Kalau yang ke kiri itu non-wetting phase mendesak wetting phase. Jadi non-wetting mendesak wetting phase. Ya. Kalau dia ke kanan, apa ini? Wetting phase-nya mendesak non-wetting phase. Nah, yang sebelah kiri ini, ya, ketika non-wettingnya mendesak wetting phase nih, oke, oke, ya, kamu pergi, ayo, hus. Nah, gitu kan ya. Jadi wetting phase-nya berkurang, itu prosesnya disebut drainage. Nah, kebalikannya ini yang sebelah kanan ini, ya, ini wetting phase-nya yang mendesak non-wetting phase. Pergi kamu, pergi. Ya, nah ini si wetting phase-nya ini yang berkurang. Ya. Nah, ini yang disebut inhibition. Oke, Olivia, pertanyaan terakhir. Nah, dari dua hal ini antara drainage dan inhibition, ya, di manakah yang addition tensionnya searah? Apakah pada proses inhibition kah atau proses drainage? Atau sekarang kalau gantian, Olivia udah kasihan dia. Olivia, kamu namanya di ini ya, namanya kamu chat ya. Satu orang lagi. Pertanyaannya adalah dalam dua proses ini antara drainage dan inhibition, proses manakah yang addition tensionnya searah? Drainage, Pak. Yang menjawab siapa? Buat Siva, Pak. Oke, bagus. Da Silva. Oke. Panggilannya siapa, Dik, kamu? Silva. Siva, Pak. Siva. Oke. Siva mengatakan yang sebelah mana tadi? Drainage ya? Iya, Pak. Betul? Oke. Coba kamu pikir lagi. Ya. Addition tensionnya ini arahnya kemana kalau yang ini? Ke kanan, Pak. Nah, kalau drainage, arah pendesakannya kemana? Oh, ke kiri. Oke, berarti jawabanmu apa? Imbibition, Pak, karena ke kanan. Ke Beautiful. face. Bagus sekali sih, Pak. Bagus sekali. Di inhibition. Bagus sekali. Ya, di inhibition. Ya. Hubungannya apa ini kok bisa perlu tahu kayak gini apa gunanya? Banyak gunanya. Ya, contoh, ya, kalau kalian melakukan pendesakan core, ya, arahnya ke kanan, division ini, ada loh gaya yang sedang bekerja dalam pori-pori yang membantu pekerjaan kita. Ada loh ini. Nah, kalau kita kembali ke apa materi sebelumnya, harus buka. Ini yang kita lihat saat menggunakan USBM. Dan ingat nggak waktu kita belajar minggu lalu, hari apa? Hari apa? Minggu lalu ya. Itu tadi Olivia dan Siva tolong namanya ya. Oke. Kalau kalian perhatikan, minggu lalu kita juga sudah melihat fenomena ini. Fenomena ini kita lihat minggu lalu. Ingat, ingat yang ini, karena kita bahas. Ini saya, bangsa ini. Ini. Oke. Hmm.
ya. Jadi ada oil drive, brand oil drive itu apa? Ya, oil ini displace water. Nah, nah, brand drive itu apa? Nah, water displace oil. Oke. Nah, kalau lihat ya, ini digunakan nih. Kalau dia di water wet, kan yang di atas ini kan oil drive. Energi yang dibutuhkan ketika oil mendisplace water. Ya. Jadi oil itu non-wetting, mendisplace water yang wetting phase. Nah, kalau reservoirnya water wet, yang paling banyak, ya, apa yang terjadi pada brine drive-nya? Eh, Energi yang dibutuhkan kecil sekali. Iya, ya, kecil sekali, betul ya? Nah, kenapa kok bisa kecil sekali? Salah satunya, alasannya adalah yang kita bicarakan saat ini. Dia dibantu oleh addition tension. Ini membantu dia. Oke, oke, kalau ada. Nah, ini agak sedikit panjang ini ya. Tapi ini, kenapa kok repot-repot mikirin ini ya? Nah, kenapa kok kita repot-repot mikirin ini? Nah, ini dia yang kita hadapi masalahnya. Bukan masalah ya, tapi tantangannya adalah ini yang kita hadapi. Oh, Olivia ini 2 kali nanya ini, Pak Timo itu. Berani kan? Oke, oke. Nama-nama ini akan saya kumpulkan nanti di akhir. Saya berikan ibu ini kandidat untuk jadi asisten. Itu pola yang saya mungkin nanti Ibu Afifa dan Bu Marsia, ini selalu saya lakukan itu juga di ITB. Saya identifikasi mahasiswa-mahasiswa yang potensial ya. Jadi mereka dapat poin Iya, dan Pak. dan apa akan jadi asisten ke depan. Biasanya begitu. Siapa tahu berguna pola yang saya lakukan ya. Silakan digunakan kalau memang berguna. Oke, Iya, Pak. oke, baik. Nah ini sudah ya, terlihat ya sekarang ya. Drainage Vessel Iya, Basin Pak. nanti ini kalian lihat ya. Jangan-jangan saya di paper ini yang lain. Betul ya? Drainage Vessel Division, betul ya? Betul, Pak. Ya, oke. Nah, kenapa kita kok perlu repot-repot ya? Oh, ini alasannya, ini yang kita hadapi nanti dalam reservoir. Ya, jadi contoh, ya ini definisinya dulu kita. Nah, jadi drainage itu apa? Fasa non-wettingnya meningkat. Prinsipnya itu. Ya, artinya apa ini? Si non-wetting ini loh, ini yang sedang mendesak wetting phase. Prinsipnya itu aja. Drainage itu. Yang perlu diingat-ingat itu, walaupun agak susah ingatnya, tapi sama. Tapi kalau sampai sekarang kadang-kadang bingung lagi menjelaskan, karena konsepnya cukup apa ya, cukup panjang lah. Tapi itu oke. Penting kalian bisa menyelesaikan masalah. Oke, masalah wetting. Oke. Nah, jadi begini. Sebelah kiri ini disebut drainage. Apa itu drainage? Non-wettingnya meningkat. Prinsipnya gitu. Cara mengerti drainage diperas nih, drainage diperas ya, Ah, ya diperas lah ya. Kenapa kok bisa begitu? Ya, drainage ini ya, karena atau lebih enak lagi ah, maaf ya, maaf apa apa. Lebih mudah ini nggak dimengerti? Mudah-mudahan lebih mudah ya. Drainage wettingnya menurun ya, drainage wettingnya menurun, imbibition wettingnya meningkat ya, ini lebih enak ya. Mudah-mudahan lebih enak ya. Oke, karena ini agak sedikit wah, sedikit saya pernah buat ini memang butuh apa ya, butuh ekstra. Masih kuat kalian nggak? Minum dulu, minum. Aduh. Jadi drainage itu adalah wettingnya, fasa wettingnya menurun.
seperti dikeringkan ya, wetting menurun ya, non wetting mendesak wetting. Oke. Kemudian inhibition itu apa? Ya, fase wettingnya meningkat. Ya, artinya apa? Wettingnya mendesak non wetting. Dan kemudian catatannya mobilitasnya meningkat seiring peningkatan fase wetting. Ini ada maksudnya di sini nanti kalau saya bisa jelaskan ya, ini mobilitas relatif kan. Ya. Oke. Kemudian tadi yang sudah dibahas juga ya oleh teman-teman Olivia, kemudian Siva, siapa lagi tadi? Berapa ya? Sorry ya kalau saya ini ya lupa. Oke. Nah ini ada ternyata kontribusi dari addition force, ya kan ya? Nah, jadi drainage itu berlawanan. Inhibition ini searah. Nah, ini dia sahabat. Oh. Nah, terus kalau dia searah bagaimana? Maksudnya apa? Membantu, bantu. Ya, oke. Nah, prakteknya apa ini? Bantu ini ada satu saya tambahkan aku sedikit ya. Contohnya apa ya? Nanti saya tambahkan, oke ya. Karena ada yang menarik banget, ada yang menarik banget. Saya ceritakan. Oke. Nah, kalau drainage contohnya apa yang kita dari tadi kita bicarakan itu ya? Kan kita bicarakan ini migrasi hidrokarbon kan ya? Setuju ya? Ya kan ya? Nah, ini yang ditangkap oleh fase drainage. Sorry. Ditangkap oleh proses drainage itu adalah migrasi hidrokarbon, migrasi minyak atau gas yang mendesak air yang berada dalam pori-pori saat deposisi. Ya, deposition aja lah lebih baik. Bukan deposisi itu bahasa Indonesia kurang tepat, bukan deposisi. Ya, kapan deposisi? Ya, bahasa Indonesia-nya apa ini? Pendeposisian. Oke, maaf, nanti saya perbaiki lagi. Tapi deposisi kan belajar dalam geologi nanti ada material-material yang ditransportasikan. Ya, contohnya sungai, masuk delta, masuk ke laut, segala macam ya. Kemudian dia akan mengendap ya. Nah, itulah depositionnya. Nah, ini yang kita pelajari tadi, yang saya gambar tadi itu. Karena ini disebut drainage. Ya, nah ini kan. Mengerti kalian ya? Mudah-mudahan ya. Karena ini penting sekali. Oke. Nah, kemudian contoh lainnya apa nih? Sedikit banyak Anda. Oke, oke. Nanti kalau saya lompat sini jadi bingung. Oke, maaf ya. Kalau yang ini kalian mengerti nggak? Kalau yang ini kalian sudah mengerti? Bisa diikuti nggak ini? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Saya. Oke. Nah, kebalikannya ini loh. Kebalikannya ya. Kalau dia water wet, ya, itu disebut drain. Oke, water wet drain. Tapi ada loh reservoir tertentu, nggak banyak sih. Ya, ya. Akumulasinya itu pada oil wet. Ya. Nah, sehingga apa? Ya, kalau migrasi hidrokarbon, seperti saja migrasi ya terlalu panjang malah bingung kalau nanti. Ya sih. Dan akumulasi. Oh, pada reservoir water wet. Ini lebih enak lah. Oke. Ya. Oke, ini lebih mudah nggak gitu? Jadi kalian bisa lihat kiri kanan soalnya. Oke, tinggal diganti aja. Kalau ini jelas nggak? Jelas ya? Jadi cuma dibalik aja, ya. Yang sebelah kiri ini kalau dia water wet, migrasi dan eh, akumulasi hidrokarbonnya disebut drainage. Kalau dia oil wet, disebut inhibition.
Nah, itu yang penting. Kok repot-repot ya melakukan ini? Karena itu nanti akan berhubungan dengan berapa banyak minyak di dalam reservoir tersebut. Original oil in place, original gas in place, segala macam. Ya, ingat di awal kan terus berulang-ulang mengatakan, untuk apa sih tekanan kapiler itu? Untuk menggambarkan distribusi fluida di dalam reservoir. Nah, nah, kalau kita ingin menggambarkan itu gimana caranya? Kita harus tahu prosesnya. Bagaimana ya hidrokarbon itu terakumulasi, ya migrasi mendesak dan terakumulasi pada reservoir. Ya, ya, ah, ya. Nah, itu kan penting sekali ya proses inisialisasi ya itu dari tekanan kapiler itu di sini sebenarnya yang pertama ya. Nah, tapi dalam prakteknya di dalam pekerjaan-pekerjaan kita kan kita nggak berhenti sampai di situ, nggak berhenti sampai di situ. Kita perlu modelkan lagi. Contoh yang paling sering water flood ya. Water flood itu apa? Kita injek air ke dalam reservoir bisa meningkatkan recovery cukup banyak ya. Nah, banyak ini. Oke. Nah, oke. Nah, water flood itu injeksi air ya, itu berbeda prosesnya, ya, berbeda proses. Ya, ini yang sedikit membingungkan kita, membingungkan kita. Ya, jadi kalau ya proses water flood itu pada pada yang paling umum di water wet, ini paling umum ya, paling umumnya di sini. Ya, saya buat begini-begini aja deh, biar membantu. Stepnya memang cukup panjang ini ya, panjang ini. Oke. Jadi water flood, ini bolak-balik tapi memang berulang lagi. Ini, oke. Pada water wet, ya itu disebut juga istilahnya itu water injection lebih sering ya. Water injection atau saturation ini istilah yang pokoknya lapangan ini mulai kapan water injection? Maksudnya ini. Lapangan ini kapan kita siapkan water injection? Fasilitinya harus kita siapkan dan segala macam ini yang kita bicara. Ya. Tapi ada loh reservoir tertentu loh, ya, yang oil wet. Nah, ini ada bedanya. Ya. Kalau yang water wet disebut imbibition, proses imbibition. Kalau dia oil wet disebutnya drainage. Nah, itu yang memang bagaimana lah ya. Ah, butuh apa namanya agak sulit mungkin ditangkap kalian ya. Tapi mudah-mudahan ini bisa ini ya membantu kalau saya buat seperti ini. Pentingnya bikin kalau kita hitam gini mudah-mudahan bisa nangkap ini. Nah, oke. Nah, kemudian ada hal lain lagi yang bisa terjadi dalam reservoir. Ya. Kalau kita injek gas gimana? Gimana nih kalau kita injek gas? Ini nggak memandang ya, nggak memandang. Mau dia oil wet, mau dia water wet, ya, nggak memandang ini ya. Semuanya itu disebut drainage. Loh, kok bisa? Karena gas itu tidak bisa membasahi. Gas itu tidak bisa membasahi. Jadi tidak peduli yang mau oil atau water wet. Begitu gas kita injek dalam reservoir minyak atau gas kita injek ke dalam core holder dan air yang ada di dalam core holder itu, contohnya ya, atau sudah apapun dalam core holder, mau minyak, air apapun itu, oke, ah,
akan menurun, ya, saturasinya akan semakin sedikit karena didesak, ya. Nah, tapi yang mendesak ini kan adalah non-wetting gas, ya, ultimate non-wetting, ya. Sehingga mau dia oil, mau dia water, itu masuk dalam proses drainage. Oke, ada kasus lain lagi nih, ya, pressure maintenance atau gas cycling. Ini ada beda ceritanya, ya. Kalau seperti water flood juga, tujuannya beda. Kalau water flood itu seperti menyapu. Kalau pressure maintenance, gas cycling itu menjaga tekanan, ya. Ya, ini pada reservoir yang disebut retrograde condensate reservoir. Ya, Kalimantan tuh banyak tuh, ya. Oke. Nah, jadi kita injeksikan gas cycling, ya. Oke. Ini apa yang terjadi? Ya. Nah, ini adalah drainage, proses drainage. Ya, apa ya, karena gas yang kita injeksikan. Nah, kemudian ada lagi ini, suatu proses yang disebut dengan secondary gas cap. Apa sih secondary gas cap? Jadi, kan ini ada reservoir nih. Ini reservoir. Tuh. Nah, sederhananya, walaupun ini saya sederhanakan, tapi nggak begini ya. Kan udah dikasih tahu ya. Jadi, sederhana ini loh. Karena ini ya, kita buat menyederhanakan aja. Ini ada namanya gas oil contact. Ya, gas. Ini ada gas. Ini ada gas ya. Kan gas di atas tuh. Ini ada oil ya. Kemudian terakhirnya kan water ya. Oke, water oil gas. Oke, ini nggak kayak begini ya. Ini sebetulnya ada zona transisi namanya. Ini untuk menyederhanakan aja. Jadi ini adalah gas oil contact. Kontak dari gas dan oil. Kalian bisa ngerti maksudnya ya. Ini batasnya lah ya. Ini adalah water oil contact. Oke. Sumur kita produksikan. Satu sumur, dua sumur, tiga sumur, dan seterusnya. Diproduksikan sama sumur. Ya. Nah, tekanannya kan turun tuh. Tekanannya kan turun. Oke, reservoirnya nggak lah, sederhana ini misalnya. Nah, waktu tekanan turun itu apa? Ada gas, ya, gas yang terlarut di dalam oil, ya, itu rilis keluar, rilis. Nah, di tempat dong dia, rilis, rilis. Dia akan berpindah kan, karena dia lebih ringan, buoyancy, ya, besar ke atas. Aku pergi, pergi, pergi. Ya. Nah, prosesnya apa ini yang terjadi? Disebut drainage juga. Oke, apa ya, dia non-wetting sedang mendesak untuk disebut secondary gas kan. Oke, nah kemudian ada kasus lain, ya. Bagaimana untuk reservoir kondensat? Nah, ada akumulasi kondensat kan. Nah, di bawah apa, dew point line, yang udah belajar nanti ya. Oke, kalau belum ya coba Google atau apa ya. Kalian udah belajar ini nggak? Fluida reservoir. Analisa fluida reservoir sudah kalian pelajari belum? Baru sifat-sifat, Pak. Sementara dipelajari. Oh, oh belum ya. Gak susah namanya. Kalau mau semuanya gitu diurut kesusahan. Oke, eh, memang ini sekitar tiga, sekitar tiga. Padahal sih biologi itu di awal. Oke, oke. Jadi ini adalah reservoir condensate ya. Jadi ada
gas, reservoir gas yang waktu kita produksikan, kan tekanannya turun tuh reservoir. Ya, dia akan menyentuh dew point line, itu phase behavior. Ya, kalian nanti belajar di mata kuliah analisa fluida reservoir. Ya, dan apa yang terjadi? Ya, di reservoir gas itu kan si kondensatnya terbentuk di dalam reservoir. Nah, sementara gas itu non-wetting, ya nggak basah. Nah, si kondensat ini tentu saja dia membasahi, sehingga kondensat ini menjadi wetting phase-nya, kan setuju ya? Setuju nggak? Karena ada wetting phase, ya jadi wetting phase-nya jadi kondensat. Nah, waktu terbentuk kondensat ini makin tekanan turun, makin banyak kondensat itu wetting phase-nya meningkat. Ini disebut dengan inhibition. Oke, kira-kira begitu. Jadi contohnya air mendesak minyak, water displace oil. Yang penting ya, untuk batuan water wet ini mengulang-ulang saja sebetulnya. Tapi kenapa diulang-ulang? Karena ini penting banget. Itu disebut proses inhibition. Ya, tapi hati-hati nih. Ya, kalau oil wet, batunya diganti wettability-nya. Ya, itu bukan inhibition lagi prosesnya. Itu disebut drainage. Ya, drainage. Nah, kalau gas mendesak minyak atau air, ya, gas displace oil or water, pokoknya gas mendisplace. Kalau di atas itu kan water displace, ya. Nah, ini selalu drainage. Kenapa selalu drainage? Ya? Ya, karena gas itu selalu memiliki fasa non-wet. Gasnya membasahi kok. Oke. Oke. Nah, ini kita masuk dalam kasus yang akan kita hadapi. Nah, tadi sudah melihat core sudah melihat ya proses pendesakannya seperti apa. Ya. Nah, dari core itu kalau kita lihat nih gambar sebelah kanan ini ya, ini core ukuran 1,5 inci. Saya ambil lagi nih ya, apa potongan kecil, potongan kecil, dan kemudian potongan kecil itu masuk ke dalam peralatan, contohnya micro CT, sehingga bentuknya jadi seperti ini. Kita bisa melihat sekarang ada interface ya, ada apa pori-pori dan nanti ada interface-nya ya. Dan kita ingat sekarang ada istilahnya apa tergantung arahnya. Ya, kalau arahnya ini adalah non-wetting, ya mendesak wetting phase, jadi arahnya ke kiri warna hijau. Itulah yang disebut dengan proses drainage. Nah, kebalikannya ini, kebalikannya. Kalau wetting phase mendesak non-wetting phase yang ke kanan, itu warna biru ini disebut dengan indication. Nah, tapi ada ininya, ada ini apa namanya. Kita belajar dari hal yang dulu untuk kondisi water wet. Sebuahnya, ingatnya kondisi water wet. Oke. Nah, PC itu adalah apa? Tekanan itu ada perbedaan tekanan ya antara fasa non-wetting dikurangi fasa wetting phase-nya. Kan begitu yang diskusi ya. Nah, jadi di lab nanti bisa kita ukur berapa tekanannya ya, dan kita bisa menghitung nanti atau mengukur juga saturasinya. Saturasi airnya bagaimana? Ya kan ya? Oke. Nah, jadi pertama kali apa yang terjadi? Ini ada core. Nah, isinya apa? Kan air isinya ya. Nah, air isinya. Oke, isinya air core.
Ini gambarnya. Gambarnya saya ini aja deh, supaya lebih menarik deh. Bisa nggak ini gambarnya saya? Oh, nggak bisa ya. Yang buat jadi horizontal gitu loh. Bisa ya. Horizontal. Ini. Oke, anggap aja deh. Gini jadi horizontal ya. Kemudian core-nya gitu ya. Mendesak gitu ya. Oke, untuk kebutuhan ini terpaksa saya giniin aja supaya lebih enak deh. Ya, oke. Saya anggap lagi. Lihat ya. Jadi ini set ya atau ke kanan ke kiri kan yang dia kita cek ya, cek ya. Nah, kondisi awal kita kan tahu isinya air 100%, ya kan ya. Nah, dalam core holder itu juga itu kan kita bisa melihat ya kalau ada apa namanya setiap waktu tertentu misalnya diinjek kemudian diukur saturasi airnya kan kalian bisa melakukan itu ya. Oke. Hmm. Nah, kemudian cara lainnya apa? Cara lainnya itu ya kita menginjek oil tuh. Paling gampang ya injek oil. Oke. Nah, kemudian ketika kalian tahu satu kondisi ya, di mana ketika tekanan itu kalian tambahkan, jadi kan kalian injek kalian beri perbedaan tekanan nih yang awalnya belum ada, kemudian kalian tambahkan tekanannya, pompa misalnya ya. Nah, itu tidak langsung ya, minyak yang kita injek itu masuk ke dalam pori-pori. Nggak langsung, nggak langsung. Nggak bisa, nggak bisa. Oke. Gimana cara ngukurnya? Kita tahu mulai berubah segala macam, injek segala macam. Nanti kalian belajar juga pakai restivity contoh. Karena begitu restivity berubah, itu artinya ada sesuatu dalam core itu. Yang mudah ya, restivity kembalinya. Tapi sudah lompat lagi jadinya ini. Caranya lompat-lompat. Ya sudah, nggak apa-apa. Intinya begini. Kalau dalam satu core itu ada tambahan hidrokarbon, tentu saja itu restivity-nya kan berubah. Kita bisa tahu waktunya itu terjadi perubahan restivity. Ya, itu artinya sudah berubah dalam pori-porinya sudah mulai terisi oleh minyak. Tapi dia tidak bisa langsung, tidak bisa langsung, dia tidak bisa langsung. Jadi dia butuh tekanan tertentu yang dibutuhkan hingga terjadi perubahan kalau kita lihat ini ya interface. Ya, ini interface-nya nih. Mulai berubah interface-nya. Dan disitulah ya, ya mungkin secara teoritisnya ya, tapi nggak tertangkap ini sebenarnya, sulit nangkapnya. Ya. Cara itulah pada satu tekanan yang kita sebut threshold pressure, ya, mulai ada ya bulir-bulir minyak ya, yang masuk ke dalam kol. Ya, mulai ada bulir-bulir minyak yang masuk ke dalam kol. Nah, kemudian kita lanjutkan ya proses pendesakan itu disebut drainage untuk waterware. Tambahin lagi tekanan, masukkan lagi minyaknya, tambahin lagi tekanan, masukkan lagi minyaknya. Karena minyaknya semakin banyak, tentu saja apa yang terjadi? SW-nya menurun, karena saturasi air semakin sedikit airnya semakin kecil SW. Dia akan mengikuti pola seperti ini. Tambahin tekanan, tambah minyak, tambah tekanan, tambah minyak, tambah tekanan, tambah minyak, tambah tekanan, seterusnya. Apakah itu bisa berlangsung terus sampai nol? Tidak bisa ternyata, dia akan berhenti pada sesuatu yang disebut asymptotik ini. Asymptotik lain dia berhenti. Kalian injek, nggak masuk-masuk minyaknya. Injek lagi, nggak masuk-masuk. Injek lagi, sampai kalian menyerah berhenti. Ini karena tak teringat. Ya. Nah,
itulah yang sebenarnya bisa sih, injek terus bisa, berubah bisa injek kita. Setelah dia crack, core-nya pecah. Nah, tapi kan kita eh, tidak memodelkan itu di reservoir. Reservoirnya nggak pecah. Ya, jadi intinya ini apa berhentilah di satu titik asintotik ini, nggak nambah-nambah dia. Oilnya nggak masuk-masuk, udah nggak bisa masuk lagi. Itulah yang disebut dengan irreducible water saturation. Nggak bisa berkurang lagi. Irreducible water saturation. Nah, kita hentikanlah proses itu. Nambah lagi kok, ngapain kita terusin? Oke, kita balik ke sekarang. Nah, yang awalnya minyak yang kita injek ke dalam core, kita balik. Nah, menjadi water inject ke dalam core. Loh, kok ngapain repot-repot saya ya melakukan ini? Ya, karena saya membutuhkan itu untuk ini. Nah, kok repot-repot membutuhkan ini untuk ini? Karena saya nanti akan memodelkan untuk tahu distribusi fluida di dalam reservoir. Ya, sedikit lompat ya. Sedikit panjang soalnya. Pastinya ini bahannya panjang, menjelaskan ya kita nggak boleh tantangan aja lah. Kalian bisa baca aja lah, baca. Oke. Akhirnya kemana kok repot-repot? Oke. Mana ya contohnya? Ya. Nah, contohnya ya. Hmm. Karena dari data tekanan tadi, prosesnya di belakang ini panjang. Nah, ya adalah pada prosesnya di sini ya, seterusnya height model segala macam. Memberikan saya ini tadi mana tuh? Nah, ini profil nggak beraturan. Tergantung rock type-nya nanti. Itu. Kenapa kok perlu ini? Untuk apa ini? Dah, nah, minyak kalian kan di sini. Nah, minyak kalian semua di sini. Ya, maaf ya. Ini area ini minyak kalian. Jadi perlu dimodelkan nggak? Ya perlu. Karena bentuknya ini, profilnya ini tergantung pada apa yang dari tadi kita bicarakan itu. Apa hubungannya kok repot-repot? Ya. Karena itu nanti menjadi kita bicarakan itu adalah original oil in place. Berapa banyak sih sebetulnya minyaknya dalam reservoir saya? Karena itu saya perlukan untuk investasi. Berapa puluh juta dolar kira-kira yang saya butuhkan di sini. Seberapa banyak opportunity. Kan tergantung dari berapa banyak minyaknya. Oh, minyaknya ada nih. Jelas ada minyaknya. Tapi dia remote. Jauh dari mana-mana. Tapi kecil. Ya, mungkin nggak ekonomis. Nah, bagaimana tahu kecil besarnya? Salah satunya apa yang kita lakukan. Oke, begitu kita agak lambat sekarang ya enggak apa-apa ya. Kadang-kadang lambat, kadang-kadang cepat. Ya, mohon maaf ya. Karena waktunya ini cuma wah, 15 kali pertemuan. Kalian harus baca ya, hanya itu yang bisa bantu kalian. Kemudian mulai kuliah ini nanti ya yang penting kalian belajar, kita sudah bersyukur, nanti latihan dengan Bu Marsia dan Bu Afifah, ya, itu untuk administrasi perkuliahan. Ya. Nanti kita meeting untuk bagaimana kalian bisa mengikuti ujian-ujian itu. Dan prinsip saya menghargai mahasiswa, saya tidak mau terlalu sulit. Ya. Kalau boleh jangan terlalu sulit. Jadi ya, yang penting kalian bisa belajar, itu sudah syukuri. Oke. Nah, kemudian bagaimana nih supaya terdeliver kalian ilmunya? Ya, saya sudah upload begitu banyak buku. Yang paling mudah itu buku Alia Free. Nah, tapi tetap aja bahasa Inggris. Ya, lebih baik kita harus belajar bahasa Inggris. Ya, gimana lagi? Semua teks itu di bahasa Inggris. Ya.
Ada misalnya yang membuat diterjemahkan dari bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia menjadi buku. Saya kurang cocok dengan itu, kurang cocok. Kenapa? Nggak applicable. Karena nanti kerja mau perusahaannya Pertamina juga pakai bahasa Inggris report. Nggak pakai bisa bahasa Indonesia. Zaman sekarang udah nggak bisa lagi. Terus kalian belajar pakai bahasa Indonesia. Ini aja sebetulnya ini pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris sekarang. Lupa. Masih bahasa Indonesia. Ini harusnya bahasa Inggris semua kita. Kalau di TB kalau nggak salah saya bahasa Inggris. Kalau nggak salah. Cuma kemarin kenapa bahasa Indonesia? Tahu juga sih. Repot juga saya yang bahasa Inggris jadi bahasa Indonesia. Udah paling enak bahasa Inggris. Oke, oke lah. Baik, maaf ya. Ya tetap semangat ya. Intinya itu. Mohon maaf saya ada kekurangan seperti ini. Mungkin mudah-mudahan kalian bisa menangkap ya. Dan kalian punya akses untuk belajar. Oke, saya tangkap dulu kameranya ini. Dokumentasi saya. Oke, Oke, hari ini adalah 24 Oktober. Kita tetap seperti ini karena saya nanti akhir bulannya harus ke Malaysia. Jadi ya mohon maaf ya. Oke, 7 kita ini. Jadi pertama kali ya agak lama. Cepat, konsep cepat. Mungkin sambil ini ada pertanyaan jadi ada pertanyaan. Oke, pertanyaan saya begini. Kalian orang merasa berat nggak apa yang saya utarakan sekarang ini? Materinya agak berat ya? Sedikit, Pak, tapi masih bisa diikuti, Pak. Gitu. Ya, ya. Oke, itu. Ya, memang agak ini ya. Yang penting ada buku ya. Minta tolong Bu Afifah dan Bu Marsha mungkin nanti PR dan ujiannya dibahas supaya mereka bisa ini ya. Dan nanti kita bahas juga, supaya kalian nilainya nggak begitu jatuh ya. Saya untuk yang mata kuliah ini apa ya? Karena saya itu apa? hmm, Selama ini dilakukan oleh normal ya karena waktu gitu ya. Saya berikan kunci jawaban ke asisten. Nah, asistennya kemudian nilainya kok pada kurang-kurang ya. Nanti silakan ya, enggak usah mungkin enggak usah terlalu sulit gitu lah ya. Kadang-kadang saya ini udah berusaha membuat semudah mungkin, tapi ya sudah. Oke, baik. Baik adik-adik, terima kasih ya. Ya, adik, maaf, maaf. Tadi ada buat Seva sudah saya catat belum? Sudah saya catat. Siva tadi. Oh ya, buat Seva sudah. Buat Seva Guntoro. Namanya bagus nih. Ya, oke. Baik adik-adik, terima kasih ya. Bu Afifah dan Bu Marsha, terima kasih. Mohon maaf ya kalau ada kekurangan hal. Ya, Terima kasih banyak, oke. Pak Edi. Semoga Selamat selalu Terima kasih sehat. banyak, Pak. Terima lalu. kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke.